Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih pada teman-teman. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya malam ini untuk menimba sedikit ilmu dari Yayasan Persahabatan Islam Utsmani. Ini Yayasan Persahabatan Islam Utsmani mempersembahkan kajian tentang Israel akhiri gencatan senjata, genosida berlanjut, yang akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Bang Pizarro dan Kang Erlangga. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman, dan selamat datang kepada Pak Bang Pizarro dan Kang Erlangga yang telah menyempatkan waktunya pada malam ini untuk memberikan kajian dan ilmunya yang bermanfaat untuk kita dan bagaimana update terkini tentang Gaza Palestina. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah dari saudara kita, yaitu relawan terbaik kita, yaitu Taufik Ali Mustafa, untuk menuturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Taufik Ali Mustafa, dipersilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Taufik Ali Mustafa atas penuturan ayatnya yang Masya Allah luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari direktur utama kita, yaitu Direktur Yayasan Persahabatan Islam Utsmani, yang telah menyempatkan waktunya pada malam ini untuk pada acara malam ini yang sangat berbahagia, Masya Allah. Kepada Direktur Yayasan Persahabatan Islam Utsmani, kami persilahkan. Suara masuk? Suara masuk, Pak Sarul? Suara jelas ya? Kalau kurang jelas bisa komen di chat ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu di mana berkat rahmatnya, karunia-Nya kita dapat menimba ilmu pada malam hari ini dan keadaan sehat walafiat, hikmah iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam terlepas selalu kita juga agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada segenap tim Yayasan Persahabatan Islam Utsmani, pada Mas Sarul, Mas Taufik, dan seluruh relawan yang sudah bersusah payah ya untuk menyelenggarakan acara Zoom hari ini.
Ini Masya Allah ya. Ini kita mempersiapkan agenda malam hari ini kurang daripada 24 jam. Artinya baru kemarin banget teman-teman meng-create, lalu kita buat acara pada malam hari ini. Dan sebenarnya teman-teman udah pada tahu ya, apa judulnya malam hari ini kita akan membahas apa. Sebelum kita lihat ya, apa yang terjadi di Gaza Palestina saat ini, di tengah umat Islam sedang beribadah di bulan Ramadan dengan penuh khusyuk, bahkan menjelang 10 hari terakhir Ramadan, yang dimana umat Islam berlomba beramal soleh dan juga melaksanakan itikaf ya di masjid masing-masing. Tapi qadarullah ya, kemarin kita dapat berita duka dari saudara kita yang ada di Gaza Palestina, kembali penjajah Zionis Israel melakukan genosida. Lalu bagaimana selanjutnya masa depan Palestina dan apakah genosida ini akan berlanjut? Tentu kita harus sepakati dulu ya teman-teman ya, bahwasanya ini bukanlah seperti yang biasa diberitakan oleh media-media mainstream atau media barat ya, seperti halnya konflik atau penggunaan istilah perang dan lain sebagainya. Ini bukan konflik juga bukan perang ya, karena secara head to head sangat tidak seimbang ya. Ini lebih tepatnya kepada genosida atau pembersihan etnis yang kita tahu dari statement-statement dari petinggi penjajah Zionis Israel. Mereka ingin sekali merebut, menguasai secara penuh wilayah Palestina, termasuk di Gaza maupun di Barat. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, di pakaian tentaranya penjajah, mereka ingin berambisi untuk membentuk Greater Israel, artinya Israel Raya yang lebih luas daripada wilayah yang sekarang. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia? Izinkan kami di sini memperkenalkan diri dari Yayasan Persahabatan Islam Utsmani. Insya Allah kita sebagai salah satu lembaga ya, dari sekian banyak lembaga yang peduli terhadap isu kemanusiaan yang ada di Palestina dan ada di dunia Islam. Insya Allah kami secara komitmen dari Persahabatan Islam Utsmani berkontribusi apa yang bisa kami berikan yang terbaik, yang bisa kami lakukan. Di antaranya, kalau teman-teman udah memfollow ya sosial media kita maupun website kita, kita juga alhamdulillah sudah menyalurkan kurang lebih 8 kali distribusi, baik itu makanan siap saji, dapur darurat maupun air bersih, di mana ini merupakan bantuan yang sangat mendasar, basic need dan bantuan sangat urgent. Tentunya banyak ya lembaga-lembaga di Indonesia yang sudah banyak membantu warga Palestina, tapi kita lihat kondisinya ternyata semakin buruk oleh ulah penjajah Zionis Israel. Maka dari itu teman-teman semuanya, di sini kita juga selain nanti kita menimba ilmu dari para ahlinya, dari narasumber yang sudah tidak diragukan lagi ya akan kapasitas keilmuannya. Mungkin teman-teman juga sudah sering melihat ya wajah-wajah narasumber kita di televisi ya, baik Bang Bizarro maupun Kang Erlangga. Selain kita menimba ilmu malam hari ini, kita mendapatkan informasi yang valid tentang apa yang terjadi di Palestina. Sebagai saudara-saudara kita di sosial media, kalau kita lihat komentar-komentarnya ya, menyangka gencatan senjata itu dianggapnya sudah merdeka Palestina, padahal itu bukan apa ya, bukan sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang kebanyakan ya. Sebenarnya itu hanya jeda sementara. Nah, maka nanti kita ingin mengajak juga nih dari Yayasan Persahabatan Islam Utsmani untuk sama-sama yuk kita kontribusi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, baik itu doa, baik itu sosial media kita memberikan informasi yang valid, dan juga Jakarta kita untuk membantu rakyat Palestina. Insya Allah kita di sini Yayasan Persahabatan Islam Utsmani yang sudah berdiri eksis 2 tahun, kantor kita di Jatinegara Jakarta Timur. Insya Allah kita siap ya berkolaborasi dengan teman-teman semuanya jika ingin membantu rakyat Palestina. Insya Allah nanti di akhir kita sedikit ya akan menyampaikan informasi tentang kegiatan daripada Yayasan Persahabatan Islam Utsmani. Mungkin itu sedikit dari kami ya sebagai informasi awalan. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman selamat menimba ilmu, mendapatkan informasi yang valid. Harapan kami teman-teman untuk lebih selektif dalam menggali informasi tentang Palestina, karena banyak sekali ya media-media sana, bahkan media-media Indonesia yang pro Zionis yang lebih condong kepada pro Israel itu ya.
itu sangat hati-hati banget teman-teman. Sekarang kita lihat pertarungan di dunia sosial media itu sangat luar biasa gitu ya. Mereka memutarbalikkan fakta apa yang terjadi di Palestina gitu ya. Seolah-olah pejuang Palestina yang disalahkan. Padahal tidak demikian. Maka dari itu harapannya kajian malam hari ini bisa membuka pikiran kita ya tentang apa yang terjadi sesungguhnya di Palestina. Mungkin itu dari kami, sampai sahabat Islam Usmani. Selamat menikmati kajian malam hari ini. Tetap peduli dan tetap boikot produk-produk afiliasi Zionis. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Utama dari Yayasan Persahabatan Islam Usmani. Dan saya kembali ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru hadir di kajian Yayasan Persahabatan Islam Usmani saat malam ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menempatkan waktunya untuk menimba ilmu dan mengetahui Gaza update terbarunya seperti apa. Oke, tanpa lama panjang lagi, saya akan serahkan ini kepada moderator, yaitu Saudari Siva. Halo Saudari Baik. Siva. Halo, Assalamualaikum. Masuk ya Kak suaranya? Ya. Oke. Sudah Baik, masuk, terima kasih alhamdulillah. Kak Syarul. Saudari Siva, saya persilakan untuk memoderatorkan dari narasumber pada malam hari ini. Saudari silakan. Baik, terima kasih Kak Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar semuanya ya teman-teman? Semoga teman-teman semua yang udah hadir di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Syifa Nadian, selaku relawan berani ya, mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, ibu bapak yang udah hadir di ruang Zoom, yang alhamdulillah masih menyempatkan waktunya gitu ya, di tengah-tengah bulan Ramadan ini untuk terus menimba ilmu dan belajar, khususnya mengenai saudara kita yang ada di Palestina ini. Nah, pada malam hari ini kita mengangkat judul yaitu Israel akhir gencatan senjata, apakah genosida berlanjut? Nah, di mana akan diisi oleh dua pemateri kita yang sudah profesional, yang pastinya. Yang pertama itu ada Pak Pizarro Ghazali Idrus PhD Ken, di mana beliau selaku kandidat Doktor Hubungan Internasional Center for Policy Research Universitas Sains Malaysia, kemudian Fellow Asia Middle East Center for Research and Dialogue, kemudian Direktur Eksekutif Baitul Maqdis dan Institut. Adapun pemateri kedua kita yaitu ada Kang Erlangga Greshinov, yaitu merupakan Komandan Julid Fisabilillah, penulis buku Julid Fisabilillah dan aktivis. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya, selamat datang kepada pemateri kita ya Kak, ada Kang Erlangga dan Pak Pizarro yang sudah hadir juga di ruang Zoom pada malam hari ini. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, melihat kita Zoom ini pada malam hari ya, insya Allah pembahasan pertama ini akan langsung disampaikan oleh Pak Pizarro Ghazali Idrus PhD. Kepada Bapak dipersilakan. Bang Pizarro suaranya. Oke, sebelumnya saya mau share screen ya. Udah kelihatan Bang. Bentar, Tinggal salah materi. besar. Bentar. Udah kelihatan ya materinya ya? Mas Fikri, apa udah kelihatan materinya? Sudah kelihatan Bang. Tinggal Udah kelihatan? aman. Oke, baik. Ini waktunya berapa menit ya, moderator? Waktu Kita sekitar ini Bang Oke. ya. 20 menit ya. 20 menit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
Qala ta'ala fir'aun aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tadu'an kal yahud walan nasara hatta tatabi'a milatahum. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sudah melalui bulan suci Ramadan malam ke 21 ya. Yang pada hari ini ya mungkin sebagian besar baru saja menyelesaikan sholat taraweh ya atau bukber, atau mungkin habis nonton bola Indonesia lawan Australia ya. Dan kemudian alhamdulillah pada hari ini kita di sini bisa membahas suatu isu yang lagi panas sekali, yaitu isu genosida yang sedang terjadi di jalur Gaza. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita haturkan kepada qudwasan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, Mas Fikri dan juga teman-teman Yayasan Persahabatan Islam Utsmaniyah, hari ini saya akan membawakan tema seperti kemarin permintaan Mas Fikri ya, terkait situasi di Gaza pada senjata di Palestina setelah serangan terbaru yang dilakukan oleh penjajah Israel pada hari Selasa dini hari ketika mereka sedang makan sahur ya, lalu tiba-tiba terjadi serangan yang dilakukan oleh penjajah ya. Saya sendiri juga selain tadi yang sudah dibaca, saya juga jurnalis di gazamedia.net ya, jurnalis yang media yang didirikan Hussein Gaza, dan saya bersama Surya Farizal ya, teman saya dulu di kantor Berita Anadolu Turki. Kita sama-sama mengelola media ini, Gaza Media, dan kita punya koresponden kemarin di jalur Gaza yang memberikan update mengenai perkembangan terbaru di jalur Gaza ya. Informasi terkini bahwa jumlah saudara kita yang gugur, yang syahid dari serangan yang dilakukan oleh penjajah mencapai lebih dari 500 jiwa. Ya, ini jumlah yang sangat banyak sekali. Bahkan UNICEF mengatakan jumlah anak-anak yang tewas ya dalam serangan sehari yang dilakukan oleh penjajah itu memecahkan rekor. Ya, jumlah anak-anak yang tewas dalam satu serangan dalam satu hari yang mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar ya. Makanya ini kemarin kontributor dan koresponden Gaza Media, ini salah satu video yang diambil koresponden kami di Rumah Sakit Al-Ahli ya, Rumah Sakit Al-Ahli di kota Gaza, yang ini tampak terjadi penumpukan jumlah saudara-saudara kita yang gugur, yang meninggal dunia dalam serangan dilakukan oleh penjajah ya. Sudahlah kita mengetahui infrastruktur kesehatan di Gaza itu kolaps ya. Tadi seperti footage yang disampaikan oleh Persahabatan Islam Utsmani untuk membiayai rumah sakit di Rafah itu ya, rumah sakit An-Najjar di wilayah Rafah di Gaza Selatan ya. Ini infrastrukturnya juga kolaps. Kemudian perawatnya juga sudah tidak memadai. Bahkan berkali-kali operasi bedah itu dilakukan tanpa anestesi ya. Saya baru sekitar 3-4 minggu lalu dari Kairo ya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza, dan salah satu yang memang menjadi salah satu fokus ialah bagaimana ini warga itu tidak memiliki tempat berlindung yang memadai ya, karena 90% infrastruktur yang ada di Gaza itu sudah dihancurkan oleh penjajah, termasuk diantaranya ialah rumah sakit. Nah, ini footage yang diambil koresponden kita di jalur Gaza mengenai situasi ini Selasa dini hari pasca sahur dan tidak lama setelah serangan yang dilakukan oleh penjajah. Ya, itu kita lihat bahwa terjadi konsentrasi penumpukan jasad, jenazah maupun pasien yang masih hidup. Ya, ini situasi di IGD. Kita mengetahui IGD di sebuah rumah sakit itu tidak mungkin bisa menampung ratusan pasien secara serentak. Ya, apalagi nih situasi di Gaza di mana rumah sakit itu sudah banyak yang hancur, sekalipun beroperasi dengan sangat terbatas ya. Tiba-tiba mereka mendapatkan limpahan pasien-pasien baru yang sebagian itu meninggal dunia, sebagian itu koma kritis, ataupun sebagian itu luka parah. Ya, ini kemudian kita melihat banyak sekali warga Gaza yang itu tergeletak di lantai, tidak mendapatkan bed ya, dan kemudian
mereka mendapatkan perawatan on the spot ya di situ ya. Dan ini masih menunggu di luar ya. Ini situasi di dalam, di luar itu masih menumpuk ya, jenazah, jasad yang menurut koresponden Gaza Media di jalur Gaza ya, itu konsentrasi di luar rumah sakit itu masih menumpuk pasien-pasien tersebut. Yang itu kemudian apa belum semuanya tertangani dengan baik ya. Nah, ini misalkan juga dari TRT ya, bagaimana situasi sangat crowded, sangat kompleks ya di rumah sakit Gaza. During the Holy Ramadan, this happens to the Palestinians, to our children while we are asleep. I have two girls. The wall came down on them. They had blankets, and God has saved them. This is a crime, extermination, a genocide. Israel launched at least 100 fighter jets to strike Gaza on Tuesday morning. The Israeli military announcing they will act against Hamas with increasing military strength. Martyrs arrive into hospitals across the sector and hundreds of wounded with severe injuries, including fractures, burns, and head injuries requiring urgent surgical intervention. These massacres were committed throughout all areas. During the ceasefire, the occupation didn't allow the entry of medical equipment, devices, and very necessary medical consumables to maintain what remains of the health system and functional hospitals. We call on the international community to urgently intervene to save our wounded. Ya, mungkin saya percepat aja ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada. Dan ini footage pada hari ini yang diambil koresponden kami juga dari jalur wilayah Gaza. Ini kita bisa melihat ini tumpukan jasad, jenazah dari warga Gaza yang pada hari ini Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sudah 506 saudara-saudara kita yang gugur ya atau meninggal akibat serangan dilakukan oleh penjajah sejak Selasa pagi. Yang jumlah ini akan terus bertambah karena pihak dari penjajah Israel mengatakan mereka akan terus melancarkan serangan ke jalur Gaza sampai seluruh sandera itu dibebaskan oleh para pejuang. Ya, yang ini artinya di luar kesepakatan, karena kita mengetahui kesepakatan dari faksi perlawanan ialah menetapkan 3 fase utama pembebasan sandera, 30% di fase pertama, yang itu sudah berakhir pada beberapa minggu yang lalu, sejak diberlakukan 19 hari ya. Fase pertama itu 6 pekan, dan seharusnya sudah masuk ke fase kedua untuk negosiasi, tapi deadlock. Karena pihak penjajah itu menginginkan semua sandera itu dibebaskan tanpa adanya jaminan berhentinya perang, atau dicabutnya blokade, atau diakhirnya genosida. Nah, ini kan yang kalau kita bicara konflik ya, kalau kita bicara teori resolusi konflik ya, selalu itu konflik itu selalu mencari equable solution, ya, solusi yang kira-kira dianggap jalan tengah atau win-win solution. Pihak pejuang menyandra para penjajah tujuannya untuk pertama membebaskan para tahanan yang sekarang ada sekitar 10.000 tahanan Palestina yang ditangkap oleh penjajah dan sekarang meringkuk di penjara Israel. Kemudian mencabut blokade Gaza, yang ini sudah diberlakukan sejak 2006. Yang ketiga ialah jaminan untuk ditariknya para pasukan Israel dari wilayah perbatasan Gaza. Dan yang terakhir ialah upaya untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Nah, tuntutan-tuntutan ataupun syarat-syarat yang diberlakukan oleh pejuang ini diindahkan oleh pihak penjajah. Pihak penjajah hanya mau seluruh sandera dibebaskan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para pejuang Gaza tersebut. Gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi eskalasi dan akhirnya pihak penjajah kembali melakukan serangan pada hari Selasa kemarin. Ya, itu footage pada hari ini ya, yang dikirim oleh koresponden kita di jalur Gaza. Ini mayat bertumpuk, jenazah bertumpuk. Ini yang which is sebenarnya nggak begitu banyak tertangani di rumah sakit ya, karena kita mengetahui infrastruktur medis di Gaza itu dihabisi oleh penjajah, baik infrastrukturnya maupun para perawat, kemudian dokter dan juga petugas medis yang lainnya. Ya, semuanya dihancurkan dan bahkan sekarang pihak Israel itu mulai menyasar bangunan-bangunan yang dibiayai oleh PBB, baik sekolah, rumah sakit, fasilitas medis dan lain sebagainya. Yang ini sekarang menjadi concern bagi PBB bahwa investigasi PBB bahwa adanya upaya kesengajaan dari pihak penjajah memang untuk menghancurkan infrastruktur PBB yang seharusnya itu dilindungi dalam hukum internasional. Ya.
Nah, ini kemudian tidak banyak diungkap oleh Netanyahu ya. Kalau kita kemarin melihat press release ya ataupun statement yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Netanyahu, pertama dia mengatakan serang ini dilakukan karena penjajah itu karena pejuang itu tidak mau membebaskan seluruh sandera. Nah, jadi bolanya itu dilemparkan seolah-olah ini salahnya kelompok pejuang ya, salahnya faksi perlawanan di Gaza. Nah, ini ada beberapa hal yang tidak diungkap Netanyahu. Pertama, ya serangan yang terbaru ke Gaza dilakukan setelah Israel dan AS itu gagal ya memaksa Hamas menaati di luar kesepakatan yang sudah disepakati ya, yaitu membebaskan semua sandera, termasuk yang terakhir yang menjadi isu ya, Edan Alexander ini tentara Amerika dual citizenship ya, jadi dia itu orang Amerika secara paspor tetapi dia juga warga negara Israel. Nah, ini yang kemudian kenapa nantinya itu utusan Amerika untuk Timur Tengah, Stephen Witkoff, ya, loyalis Trump, dia seorang pengusaha, itu dia sampai terbang ke Doha dan memperpanjang kehadirannya di Doha yang biasa itu 1-2 hari dia udah pulang, ini diperpanjang sampai beberapa hari karena ingin memastikan adanya sejumlah warga Amerika ini yang diungkap salah satu adalah Edan Alexander, ini tentara, ini untuk dibebaskan oleh para pejuang Gaza. Trump itu kan sekarang, kenapa dia tuh ngotot ini tentara ini dibebaskan? Dia sekarang lagi mencari kredit. Dia itu sebagai salah seorang peacemaker yang berhasil membebaskan orang-orang Amerika yang sedang disandra atau sedang mengalami kasus kriminal lah di berbagai wilayah. Ini nggak hanya di Gaza, nanti di Rusia juga ada, nanti di negara-negara lain juga ada. Nah, Trump itu ingin mendapatkan kredit itu. Nah, seperti itu. Makanya dia memaksa ini untuk dibebaskan. Masalahnya ini kan Edan Alexander selain tentara Amerika, ini juga dia tentara Israel, ya, orang Israel yang terlibat. Kalau tentara ya dia terlibat dalam upaya genosida terhadap penjajah. Nah, ini negosiasi di Doha ini deadlock. Yang tadinya ini kelompok pejuang ini bisa ditekan oleh Amerika dan Israel untuk membebaskan seluruh sandera. Gitu. Tapi ini ternyata gagal. Hingga kemudian Israel membujuk Mesir ataupun pemerintahan Asisi untuk mencoba menekan Hamas, itu juga gagal. Gitu. Nah, makanya dilancarkan operasi genosida seperti ini. Nah, problematikanya ialah kenapa pihak pejuang itu tidak membebaskan para sandera Israel secara keseluruhan? Karena dia tahu ya, polanya Israel itu kalau semua sandera dibebaskan, itu pasti dia akan melakukan genosida kembali. Sekarang jangankan semua sandera dibebaskan ya, ini baru setengah aja itu udah ada genosida lagi yang dilakukan oleh penjajah. Jadi pihak pejuang itu kan melakukan negosiasi dengan penjajah itu kan bukan hanya pasca 7 Oktober tahun 2008, bahkan ketika Gilad Shalit ya, Kopral Israel itu ditahan tahun 2006, itu kan negosiasi pertukaran sandera sudah dilakukan. Nanti 2014 juga ada tentara Israel itu juga ada yang ditahan oleh Hamdi ya, oleh Hamas seperti itu. Nah, ini yang tidak mau dilakukan pembebasan oleh Hamas karena tidak adanya jaminan pembebasan sandera dengan jaminan berhentinya genosida dengan pembebasan sandera. Ya. Hamas punya prinsip ya, pembebasan sandera tanpa adanya gencatan senjata permanen adalah pengkhianatan terhadap kesepakatan itu sendiri dan pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina yang telah mengorbankan darahnya. Yang hingga saat ini kan kalau kita lihat ya, total jumlah warga Gaza yang meninggal dunia, yang gugur itu kan hampir mencapai 50.000. Beberapa studi mengatakan dari yang sama yang terkubur di reruntuhan itu nyampe lah 65.000 warga Gaza. Nah, itu kan darah, itu korban. Yang ini harus yang mereka sudah berkorban nyawa, darah, kemudian dan segalanya. Saya kemarin ketika di Kairo ketemu pengungsi Palestina yang baru keluar dari jalur Gaza. Dia mengatakan semuanya sudah habis. Kami itu nggak punya apa-apa lagi. Rumah kami sudah dihancurkan. Ya. Dia kebetulan seorang ibu pensiunan di sebuah kementerian di Gaza, yang dia kemudian keluar dari jalur Gaza ke Mesir untuk mengungsi. Dia bilang sudah tidak ada lagi. Ya. Dan apa yang terjadi terhadap ibu ini itu juga menjadi pemandangan umum bagi warga Gaza, yang rumah-rumah mereka 90% itu hancur. Makanya kan konsentrasi protes utama dalam fase pertama itu ialah pengiriman tenda darurat, pengiriman rumah semi permanen, dan pengiriman rumah mobile. 3 hal itu yang dituntut oleh Hamas, yang itu kemudian tidak direken oleh penjajah. Ya. Kemarin ketika saya bersama perkumpulan ormas pengelola zakat ya, Poros ya, saya dari Lasnas Dewan Dakwah, yang salah satu kita kirimkan adalah tenda darurat. Gitu. Karena itu menjadi salah satu prioritas dalam gencatan senjata fase pertama. Nah, kemudian yang paling penting ini yang jarang disoroti ialah ini adanya upaya dari Netanyahu itu untuk melayani kepentingan mitra koalisi sayap kanannya,
Karena beberapa mitra sayap kanan ini kan sudah mendesak Netanyahu, ya. Bezalel Smotrich ya, Menteri Keuangannya Israel itu dari Partai Zionisme Religius ya. Kemudian ada yang keluar tuh Itamar Ben Gvir, ya, Menteri Keamanan Nasional Israel itu udah keluar karena adanya gencatan senjata. Kalau ini gelombang ini berketerusan, gencatan senjata itu terus diperpanjang tanpa adanya kepastian serangan dilakukan, itu bisa cabut lagi satu persatu itu mitra koalisi Netanyahu, ya. Persoalannya Israel itu kan sistem politiknya parlementer, ya. Dia bukan presidensial kayak Indonesia. Parlementer itu kalau komposisi seat di parlemen itu tidak 50% per satu, maka otomatis perdana menteri itu terjungkalkan, ya, itu jatuh kekuasaan Netanyahu, ya. Dan ketika jatuh ada implikasi hukum untuk dia, kasus korupsi, kasus penyelewengan keuangan, kasus kemudian kegagalan menghalau serangan dari Hamas, kasus dia sedang diburu ICC dan lain sebagainya. Ketika dia jadi perdana menteri, dia nggak punya privilege, ya, untuk menangkal segala macam tuduhan hukum seperti itu. Nah, dia bisa bebas dari penjara dan kemudian bebas dari segala macam upaya untuk menahan dia, ya, karena dia perdana menteri. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat komposisi parlemen Israel sekarang, ya, ini kursinya ada 120 kursi parlemen di Israel. Dan kalau kita partai pemerintah tuh dia hanya dia menang itu bisa dibilang tipis, ya, hanya sedikit di atas simple majority, ya. Dia 68 dari seharusnya dia menang minimal 61, ya. Nah, partai yang paling besar itu Likud, partainya Netanyahu, ada 32, ada partai SAS, kemudian ada partai Osma Yehudit, ya, ini partainya Ben Gvir, 7 kursi, ya. Lalu nanti ada Mafdal nih, Religious Zionism Party, partinya Bezalel Smotrich, partinya Menteri Keuangan Israel yang sangat Zionisme ekstremis lah, dia gitu. Nah, ini kemarin Osma Yehudi itu udah keluar, ya, udah 7 udah keluar, udah tinggal hanya ya sekitar 61 tuh, cuma tinggal 2 kursi doang dia tuh bertahan. Kalau sampai Mafdal Religious Zionism itu ikut keluar, kolaps sudah pemerintahan Netanyahu, ya. Sedangkan target dari Partai Religious Zionism itu, mereka menerima gencatan senjata, tapi harus ada deadline-nya. Suatu saat kita menyerang kembali jalur Gaza. Karena salah satu ide dari Religious Zionism ini ialah diwujudkannya negara Israel Raya. Yang itu salah satunya ialah pintu masuknya ialah menguasai jalur Gaza sampai nanti kemudian ke Mesir dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dia dikasih deadline nih sama partai mitranya gitu. Ini kita harus punya deadline, kita harus menyerang kembali, ya, serangan untuk ke jalur Gaza. Makanya kan sementara ini Religious Zionism ini dia menerima keputusan gencatan senjata karena dibarter sama Netanyahu, dia boleh untuk melakukan serangan di tepi barat, mengusir para penduduk Palestina yang ada di sana untuk kemudian diberikan tempat bagi para pemukim ilegal Yahudi membangun flat, apartemen dan pemukiman. Ya, makanya di Israel itu Menteri Pemukiman Israel itu berasal dari kelompok Religious Zionism, dari partainya Smotrich itu, ya, dari Menteri Pemukimannya Israel. Ya, ini salah satu bargaining politiknya Netanyahu untuk mendapatkan dukungan dari mitra koalisi sayap kanannya. Kemudian, ya, lalu apa target Netanyahu sekarang? Kalau kita bicara teori perang, teori genosida itu harus dilakukan secara cepat, nggak bisa kelamaan. Ini kan udah kelamaan nih. Dari tadinya target perang genosida itu hanya 1-2 bulan, pasca 7 Oktober, ya, mungkin Netanyahu sudah memprediksi dia akan serang habis-habisan Gaza dan melumpuhkan kekuatan Hamas dalam hitungan 2 bulan. Tetapi ini kan bahasanya itu kan delay-nya itu bukan kalau pesawat itu bukan 2-3 jam lagi, delay-nya udah sampai 15 bulan. Ya. Masalahnya ketika itu delay-nya itu sampai lama, itu kan cost-nya sangat besar. Misalkan saja menurut riset, ya, dari media kalkalisnya Israel, ya, itu media kayak semacam Bisnis Indonesia, dia media fokus ekonomi, ya, itu udah mengatakan biaya yang dikeluarkan penjajah untuk membiayai genosida selama 1 tahun itu mencapai 67 miliar US dollar, which is itu mencapai 1.100 triliun. Itu angka yang sangat besar bagi penjajah, dan baru kali ini perang itu memakan biaya yang sangat spending militernya itu sangat kuat. Makanya kan Amerika itu sampai nyuplai itu 800 triliun itu untuk spending militernya Israel dalam genosida Gaza. Nah, sekarang itu makanya kan dia diberikan deadline nih. Deadline ini pertama saatnya menghancurkan perlawanan faksi Palestina, itu Hamas, Jihad Islam dan lain sebagainya, terutama Hamas lah. Gitu. Ini harus menjadi salah satu target utama. Ya, karena selama Hamas itu eksis, selama itu pula lah perlawanan dilakukan oleh bangsa Palestina, oleh Gaza,
itu akan terus dilakukan. Maka target mereka ialah menghancurkan kelompok perlawanan, yang walaupun itu tidak mudah. Ya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ya, Anthony Blinken misalkan, pasca sebelum dia lengser, beberapa hari sebelum dia lengser, Menteri Luar Negeri Arab dan dia sudah mengatakan bahwa pejuang Hamas berhasil menambah pasukannya setara dengan pasukan yang gugur. Dan gencatan senjata itu kan, bagi banyak para analis ya, kalau kita belajar teori militer, itu kan waktu Hamas untuk memulihkan diri. Ya, 6 pekan itu kan waktu yang sangat panjang bagi sebuah faksi perlawanan itu memulihkan kekuatannya. Gitu. Makanya itu dipotong sama Netanyahu, dia menyerang lagi, dia melakukan sasaran kepada Hamas. Nah, ada kedua ya, kalau plan A yang tidak terjadi, ini plan B-nya yang lebih moderat, yaitu melemahkan Hamas secara signifikan. Karena menghancurkan itu susah ya. Para ahli militer sudah mengatakan itu mission impossible lah untuk menghancurkan Hamas. Ya, karena Gaza itu ya Hamas. Gitu. Warga Gaza itu ya bersama kelompok perlawanan. Ya, banyak para pejuang-pejuang baru itu ya direkrut dari para warga Gaza. Jadi ini bukan hal yang mudah untuk melumpuhkan kelompok perlawanan. Makanya nanti ada target yang lebih moderat, yaitu melemahkan secara signifikan. Kemudian yang ketiga juga menggunakan perang sebagai alat internal Netanyahu untuk meredakan tekanan yang sangat kuat kepada pemerintahan Israel. Hari ini bisa dilihat ya di Yerusalem, di Tel Aviv, di berbagai wilayah di wilayah penjajah ya. Kita bisa lihat demonstrasi itu berjilid-jilid, berhari-hari, berkali-kali, dan demonstrasi itu sampai ngeblok jalan. Bahkan akses untuk masuk parlemen ya itu ditutup oleh para demonstran. Salah satu tujuan tuntutannya apa? Menuntut Netanyahu untuk mundur. Dan ini bukan hanya tekanan dari warga dan juga keluarga Sandra, tapi tekanan dari kelompok oposisi, para ahli militer, ya, dan juga partai-partai politik yang ada di Israel. Ya, karena Netanyahu sudah dianggap gagal dan hanya menciptakan kematian bagi para Sandra. Tuntutan para Sandra sekarang ialah menghentikan genosida Gaza, karena serangan ke jalur Gaza itu sama dengan meningkatkan potensi kematian bagi para Sandra yang sekarang masih ada sekitar 59 ditahan oleh Hamas ya. Gitu. Angka prediksi sekitar 59 orang yang masih ditahan oleh Hamas ya. Kemudian ini tadi ya tujuannya ialah Sandra itu balik, genosida tetap lanjut. Gitu. Ini kan konyol. Ya mana ada kayak begitu ya. Kesepakatan gencatan senjata itu mana ada seperti itu. Ya, dia pengen mendapatkan semuanya, dia nggak mau mencari jalan tengah, dia juga ingin terus melanjutkan genosida dan meminta mengembalikan para Sandra dari tangan para pejuang gitu. Ya, ini misalkan ya ini klaim yang ini statement dari salah seorang tentara petinggi militer Israel yang mengatakan target kami sekarang hanya menargetkan teroris ya, yang dalam tanda kutip itu kelompok pejuang. Tapi faktanya kita bisa melihat apakah yang menjadi korban dari serangan terbaru penjajah Israel hari ini ialah para pejuang Gaza ataupun malah warga sipil. Nah, kita lihat dari video berikut. We target terrorists. We target Hamas. We target terror targets. We target those terror facilities who can be pointed towards a civilian, and we're assessing the situation and assessing how our operations went throughout the night. Ya, selalu seperti itu. Klaimnya ini kan limited attack. Ya, sekarang ini kan Israel kan berkelit. Ini genosida jilid baru. Dia berkelit. Kenapa? Dia nggak memakai bom 2000 pon yang dikirim Amerika tuh. Yang itu sebenarnya itu dilarang dalam hukum internasional karena efek kehancuran itu sangat dahsyat. Itu dia nggak pakai ya. Makanya dia bilang ini sebenarnya kami nggak genosida kok, kami nggak ngebantai kok. Yang kami serang itu kan sasaran terbatas, limited attack. Serangan kami tadi yang dibilang we just only target the Hamas ya atau kelompok pejuang yang di sana ya gitu. Makanya tetapi yang terjadi kita bisa melihat perempuan gitu ya. Yang jadi makanya kita jangan mentah-mentah menerima statement dari pihak penjajah ya karena mereka sering sekali memutarbalikkan fakta di lapangan ya. Nah ini juga ini situasi juga di perpolitikan Israel ya. Ini kalau kita lihat apa yang dilakukan Netanyahu sekarang itu memang murni demi kepentingan politik dia. Ya bullshit lah dia bilang pengen menyelamatkan Sandra, dia ingin mengembalikan Sandra, dia ingin Hamas itu melanggar gencatan senjata, itu misalnya bullshit lah. Karena faktanya yang menolak gencatan senjata, menolak perpanjangan genosida yang dilakukan oleh penjajah itu justru keluarga-keluarga Sandra. Bahkan yang kemarin Tel Aviv kan ramai ya. Sandra Israel yang baru bebas dari terowongan-terowongan Hamas itu kan dia bikin demo sendiri menuntut agar
penjajah ya Israel itu mengakhiri genosida. Karena mereka mengetahui betul selama ketika mereka ditahan, banyak teman-teman mereka itu tewas itu justru oleh serangan dilakukan oleh Israel, bukan oleh Hamas. Sama Hamas mereka kan diperlakukan dengan sangat manusiawi, dengan sangat baik, dengan proper, ya, dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan syariat Islam lah, bahwa sandera itu dari sakiti. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang itu kita jadi ingat nih, tokoh mitologi Yunani itu, ya, Prokrustes ya, yang dia tuh memotong kalau ada tamu yang datang ke rumah dia, ya, yang kalau itu ukurannya nggak sesuai ya dengan tempat kasur yang diberikan, itu dipotong kakinya. Nah, itu sama dengan Netanyahu hari ini. Semua orang itu harus ikut kata dia. Ya, semua orang itu harus mengikuti garis keinginan Netanyahu. Makanya sekarang dari seluruh kabinet perang yang dulu bersama Netanyahu pasca 7 Oktober itu semuanya udah dipecat sama dia. Ben Gantz ya. Kemudian ada Yoav Galan, Menteri Pertahanannya. Lalu ada sekarang tuh Direktur Sinbad ya, Roland Barr ya, itu juga dipecat sama dia. Ini beberapa tokoh-tokoh militer, tokoh kabinet perang yang itu akhirnya itu mereka udah give up ya untuk melawan Hamas, dan cara untuk membebaskan sandera memang dengan negosiasi, bukan dengan peperangan. Ya, tetapi siapapun hari ini di Israel yang mengkritik Netanyahu, yang tidak mengikuti keinginan Netanyahu, itu semua dipecat sama dia. Tinggal dia doang sendiri ya sekarang masih ada. Ya. Jadi ini kayak mirip dengan tokoh mitologi Yunani itu, ya Prokrustes tuh ya, yang yang secara kejam memaksa tamunya menyesuaikan diri dengan tempat tidur yang ukurannya tidak pernah sesuai. Jika terlalu tinggi ya dipotong kakinya, jika terlalu pendek diregangkan tubuhnya. Jadi tidak berlebihan saya menyebut Netanyahu ini Prokrustes dari Israel. Ya. Nah, satu hal lain juga ini ya, karena saya jurnalis itu kan selalu sebenarnya dalam diktum seorang jurnalis ya, the real news is the behind news. Berita yang sebenarnya itu sebenarnya ada di balik berita, ya. Bukan berita yang disampaikan di konferensi pers, di depan istana, ya, di depan layar kaca, di depan kamera wartawan dan sebagainya. Nah, ini behind the news-nya yang kalau kita perhatikan secara betul ya, ini sebenarnya misi pengalihan isu yang dilakukan oleh Netanyahu. Ya. Pertama, kasus pengalihan isu dari tekanan para keluarga sandera yang meminta dilanjutannya gencatan senjata, ya, itu. Dan juga baru-baru ini keluarga sandera itu protes pasca ada laporan yang menarik nih. Di Israel itu ada laporan bahwa ternyata sandera ketika di festival musik, ya, ada 7 Oktober ada festival musik di Nova di Israel yang waktu itu kemudian disatroni oleh Hamas, dan kemudian Israel tuh rame-rame memblow up bahwa banyak sekali para pemukim Israel itu kemudian dieksekusi, dibunuh oleh Hamas. Belakangan hasil report dari Kementerian Pertahanan, dari Sinbad ya, Dinas Intelijen Israel membuktikan bahwanya adanya instruksi order to kill, ya, upaya untuk membunuh sandera yang dilakukan oleh polisi maupun tentara Israel itu sendiri. Atau dalam bahasa militer kita menyebutnya Hannibal Directive. Ini udah dikonfirmasi misalkan oleh Yoav Galan ya, oleh para investigasi dari kepolisian Israel dan sebagainya. Itu saat itu ada operasi memang untuk membunuh para sandera agar tidak diculik oleh Hamas. Ya, karena ketika mereka disandera oleh Hamas, ini berat nih tuntutan Hamas nih, yaitu mencabut blokade, mengakhiri genosida dan mendorong terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Ongkosnya terlalu besar bagi Netanyahu untuk ini. Maka daripada nih sandera ini ditangkap oleh Hamas, mendingan ditembakin. Nah, makin marahlah keluarga sandera ini dan juga keluarga orang-orang Israel yang kemudian tewas, yang sebelumnya mereka mencaci maki Hamas, ternyata faktanya ialah itu dibunuh oleh tentara Israel sendiri. Jadi ini ada upaya untuk mengalihkan isu dari tekanan publik ya, tekanan pemukim ilegal Israel yang keluarganya, yang kemudian anggota keluarga tewas ketika dibunuh oleh tentara Israel itu sendiri. Ya. Belum lagi kita mengetahui, ini laporan terbaru juga dari Sinbad. Ya, ini lagi rame. Sinbad itu dinas intelijen lokalnya Israel. Ya, kalau Mossad itu kan dia luar negeri. Ya. Dinas intelijen luar negeri. Nah, Sinbad dalam laporan terbaru mengatakan serangan yang dilakukan oleh Hamas itu tidak lepas dari kegagalan Netanyahu juga. Ya, peran dari Netanyahu juga. Ya. Yang sebelumnya sudah disepil oleh Sinbad bahwa akan ada terjadi serangan oleh kelompok pejuang, tetapi tidak diindahkan sama mereka. Ya. Netanyahu ini kan melempar bola panas, kegagalan dalam melakukan intercept pasca di 7 Oktober itu kesalahan murni dari Sinbad, bukan dia. Ternyata hasil laporan Sinbad ya, ini juga ada peran dari kelalaian Netanyahu yang gagal merespon sinyal keamanan dari Sinbad. Ini menarik nih. Baru kali ini kalau kita lihat ya, mungkin di sebuah negara ya, walaupun negara haram ya, Perdana Menteri, pemimpin itu konflik dengan dinas intelijennya secara publik. Baru kali ini itu.
Kita nggak ngeliat gitu ya. Ya, kalau di Indonesia misalkan Pak Prabowo konflik sama BIN, dieksploitasi besar sampai perang kata-kata di media massa, itu kita nggak ngeliat. Ya. Tapi kan Netanyahu ini luar biasa. Ya. Kepala Sinbad ya mengatakan saya akan bongkar seluruh kartu Netanyahu. Ya. Lalu direspon oleh Netanyahu, kepala Sinbad bertindak sebagai alat pemeras dan bergaya seperti mafia. Ini rame di Israel, saling serang di antara keduanya. Lalu belum ada lagi kasus korupsi. Ya, kasus korupsi ini nggak hanya pada Netanyahu, tapi juga istrinya tuh, Sarah Netanyahu, yang terbukti kan ketika terjadinya perang kemarin, perang genosida, itu sidang korupsi dia itu ditunda oleh pengadilan dengan dalih adanya peperangan di jalur Gaza. Nah, jadi menurut saya ini ada beberapa behind news, misi pengalihan isu yang memang tidak diungkap secara jujur oleh Netanyahu dan mungkin juga oleh media-media Israel terkait misi sebenarnya dari genosida lanjutan yang dilakukan sejak Selasa beberapa hari lalu. Ya, nah ini kita lihat, ini menarik ini video dari ini beberapa mungkin 1-2 bulan lalu ya. Ini bayangkan ya, polisi Israel itu baku pukul dengan keluarga Sandra. Ya, ini ketika keluarga Sandra menyatroni Knesset, parlemen, mendesak Knesset ya untuk memutuskan bahwa gencatan senjata harus dilakukan sampai seluruh sandranya bebas dan jangan fokus terhadap upaya untuk menghabisi warga Gaza, karena itu sama saja meningkatkan kematian bagi para sandera. Violent confrontations have broken out at the Israeli Knesset between security forces and the families of captives held in Gaza. Dozens of bereaved Israeli families were stopped by security when they attempted to enter the Knesset's main hall, where Prime Minister Benjamin Netanyahu has been speaking. The families are demanding the establishment of a state commission into the events of October the 7th. Anders Al-Hout is joining us now from Jordan's. Oke ya, gitu. Mungkin sedikit aja lagi ya, ini udah tinggal akhir aja. Pertanyaan, apakah genosida akan panjang? Ya, apakah ini hanya serangan beberapa hari saja yang akan dilakukan Israel? Apa ini akan berumur panjang? Tapi kalau kita lihat dari gelagatnya, ini bisa kemungkinan potensinya menjadi panjang. Ya, genosida ini, ya, genosida berkelanjutan, ya, bukan genosida hanya atau serangan 1-2 hari aja. Ya, ini beberapa indikasi yang menurut kalau kita analisis ya. Pertama, sudah adanya pengerahan tentara Israel untuk masuk via darat, ya, untuk merebut kembali koridor Netzarim, ya, koridor yang memisahkan antara Gaza Utara, kota Gaza, dengan Gaza Selatan dan Gaza Tengah. Nah, ini udah serangan darat. Kalau dia memang ini serangan terbatas, dia biasanya hanya fokus pada serangan udara. Tetapi ini darat, ya, tentara-tentara penjara ini udah dikerahkan untuk masuk ke wilayah darat. Kemudian masuknya kembali Itamar Ben-Gvir, ya, ini mitra koalisi Netanyahu yang sempat ngambek, kemudian dia keluar dari koalisi dan dia mengatakan saya mau masuk koalisi lagi kalau genosida dilanjutkan, ya, kalau gencatan senjata diakhiri. Nah, dia kemarin udah masuk lagi nih, udah jadi anggota kabinet lagi sekarang Itamar Ben-Gvir. Artinya ini punya potensi dan bisa kita prediksi ini berumur panjang. Ya. Kemudian statement juga dari pihak penjajah bahwa serangan akan terus berlanjut sampai semua sandera bebas. Dan ketiga, ada green light dari Washington. Tanpa persetujuan dan bantuan dari Washington, menurut saya, Israel itu selesai. Sama seperti selesainya Bashar Assad yang jatuh dari kekuasaannya karena Putin menarik diri untuk mendukung Damaskus. Ini konteksnya juga sama. Ya. Ini kalau nggak ada green light dari Washington, ini nggak akan berani mereka untuk masuk secara jauh. Ya, tetapi ini kan Washington sudah mengakui bahwa serangan genosida terbaru yang dilakukan oleh penjajah dilakukan atas restu dari Amerika Serikat dan pemerintahannya Donald Trump. Nah, menurut saya dari 4 variabel ini menjadi satu analisis bahwa genosida ini akan berumur panjang, tidak hanya selesai dalam 1, 2, atau 3 hari aja. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan perspektif kita, dan semoga bisa men-charge iman kita untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Gaza yang sekarang sedang menghadapi genosida terbaru di bumi Palestina. Baik. Demikian dari saya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat Pak Pizarro atas pemaparannya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Tadi sudah disampaikan ya, baik juga informasi terbaru dan mungkin belum dipublikasikan ya di media. Terus tadi juga disebutkan juga ceritakan ya masalah-masalah internal yang terjadi di sana. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya nih yang hadir, yang udah disiapin mungkin pertanyaannya,
dibuka 2 pertanyaan, insya Allah 15 menit ya, cukup. Karena nanti akan dilanjutin lagi gitu ya. Mangga boleh raise hand, atau mungkin ada yang ditulis di kolom komentar. Nah, boleh yang raise hand kepada Clara Dana ya, Nandika. Izin kepada moderator, maaf tadi kan kita lanjut aja ke Kang Erlangga untuk melanjutkan presentasinya. Nanti di akhirnya baru kita buat sesi. Baik. Terima kasih. Ya, nanti untuk pertanyaan ini kita buat mempersingkat waktu ya. Ya. Baik. Oke. Mohon maaf nih. Berarti nanti disimpan dulu ya pertanyaannya, nanti kita tanya di akhir. Jadi buat selanjutnya pemateri langsung saja ya kepada Kang Erlangga. Mungkin teman-teman udah nunggu nih, nggak sabar buat informasi selanjutnya apa nih ya yang terjadi di sana. Mangga dipersilakan Kang Erlangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup jelas ya dengan volume segini. Cukup. Ya, untuk waktunya berapa lama ini saya bicara? Ya, 20 menit. 20 menit. Oke, baik. Ya, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, dan ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga begitu ya bagi saya untuk kembali bercerita mengenai kondisi terkini, mengenai apa yang terjadi di Gaza, dan juga bagaimana cara kita untuk terus melakukan strategi mengenai apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk advokasi Palestina ini. Seperti itu. Dan saya sudah membersamai advokasi Palestina ini dalam waktu yang sebenarnya bisa dibilang baik lah gitu ya. Karena saya baru benar-benar masuk ke dalam advokasi Palestina ini pada November 2023. Itu ya, pada saat terjadinya Julid Fisabilillah. Sebelum itu saya tidak begitu masuk gitu ya ke advokasi kepalestinaan, dan juga secara pendidikan pun saya beda sekali gitu ya. Saya bukan orang hubungan internasional, saya juga bukan orang yang mungkin di bidang aktivisme Palestina sebelumnya gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini mungkin tidak akan sedetail gitu ya yang akan diinfokan oleh Mas Pizarro tadi, yang memang fokusnya, basisnya adalah di keilmuan ya mengenai Palestina itu sendiri. Tetapi yang perlu kita pahami adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita ini tentu harus tahu gitu ya 3 hal, yaitu kalau berbicara mengenai Palestina, apalagi berhubungan dengan penjajahan Zionis, kita harus tahu 3 hal. Yang pertama itu adalah kita harus tahu diri kita sendiri. Kemudian kita tahu musuh kita, yaitu Zionis Israel, dan kita tahu medan tempur kita itu bagaimana. Gitu. Dari 3 hal ini, kalau kita sudah tahu, maka insya Allah perjuangan kita akan lebih mantap, dan langkah kita untuk melakukan advokasi kepalestinaan ini akan terus berlangsung sampai Palestina nanti memperoleh kemerdekaannya, seperti itu. Dan kita harus berkaca dulu kepada diri kita saat ini, sejauh ini. Dari ranah pribadi, kemudian dari ranah pergaulan kita itu bagaimana kalau kita berbicara mengenai advokasi kepalestinaan. Apakah memang sudah maksimal? Apakah sudah setiap hari kita berbicara soal Palestina? Sejauh apa kita menyuarakan narasi, gitu ya? Karena kita ketahui bahwa banyak sekali gitu ya laporan gitu, bukan hanya saya saja yang merasakan, dari teman-teman yang juga ikut ya, yang terus aktif bersuara mengenai Palestina, bahwasanya setelah narasi gencatan senjata itu naik gitu ya, lama-kelamaan itu dari narasi kepalestinaan itu mulai turun drastis gitu, baik di Instagram, kemudian juga di Twitter gitu ya. Pasca gencatan senjata ya, fase pertama masuk, itu narasi kepalestinaan sudah mulai turun gitu ya. Terus juga kita memang dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah juga ya, situasi internal negara kita lagi carut-marut gitu ya, secara ekonomi, secara politik juga kita lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi fokus kita pun akan sangat berat gitu ya kalau kita berbicara mengenai Palestina ke depannya juga gitu. Jadi dari internal kita pun dalam kondisi yang tidak baik saja. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah persatuan sebenarnya. Karena walau bagaimanapun sebuah persatuan itu akan sangat sulit terwujud kalau kitanya masih fokus dengan hal-hal yang sifatnya sektarian gitu. Misal
seperti umat Islam gitu ya. Kadang dari kita itu seringkali disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya furuk gitu ya. Misal kalau ada narasi apakah musik halal atau haram, kemudian akhirnya jadi berantem gitu ya. Kemudian apalagi yang kemarin sering sekali gitu ya, ada kejadian di mana umat Muslim pun akhirnya gontok-gontokan gitu karena suatu hal yang sifatnya sebenarnya sepele gitu. Dan ini sebenarnya kita tidak boleh berada dalam tahap itu. Bahkan beberapa kali saya melihat gitu ya, narasi dari sebagian umat Muslim yang mengatakan, wah yang di Gaza ini mereka tuh harusnya hijrah gitu ya. Mereka sebaiknya pergi gitu kan dari Gaza gitu, karena walau bagaimanapun ini mengikuti sunnah Nabi gitu untuk hijrah ketika menghadapi persekusi. Ada umat Muslim yang dari golongan tertentu dia membuat narasi seperti itu, dan ini sebenarnya sangat disesali. Karena apa? Karena di sana kan mereka berada di Palestina bukan hanya sebagai warga Palestina saja, tetapi juga memegang bendera Islam, karena di sana ada Masjid Al-Aqsa. Jika Masjid Al-Aqsa itu tidak kita tempati, tidak kita pertahankan, ya otomatis Zionis akan masuk ke sana. Dan kita sudah ketahui sendiri bahwa ini juga sudah sering terjadi. Ada orang Zionis, mereka melakukan sujud milhama gitu di depan Masjid Al-Aqsa gitu kan. Mereka begitu berharap untuk segera menggusur Masjid Al-Aqsa untuk menggantinya menjadi kuil bait suci mereka. Dan tentu kita ini tidak mau hal yang seperti ini bisa terjadi pada Masjid Al-Aqsa. Kemudian kita juga harus tahu musuh kita itu bagaimana gitu ya. Ini tahap kedua yang menurut saya juga paling penting gitu. Yang pertama bahwasanya Zionis ini adalah sebuah ideologi yang sebenarnya masih bisa dibilang sangat baru gitu ya. Dia itu baru dimulai pada akhir abad ke-19 gitu. Dan dia adalah ideologi yang memang menginginkan bahwa ada semakin banyak orang Yahudi yang tinggal di Palestina dan semakin sedikit bangsa Arab yang bisa tinggal di sana gitu. Jadi inti dari ideologinya seperti itu, membuat semakin banyak orang Yahudi di sana dan semakin sedikit orang Arab atau bangsa lain itu yang bermukim di sana. Dan ini jelas adalah sebuah ideologi yang kalau kita bilang merupakan sebuah etnonasionalis gitu ya, rasis. Karena mereka menganggap ya hanya orang Yahudi saja yang berhak untuk tinggal di Palestina. Padahal kalau kita lihat dari sejarah, negeri Palestina itu adalah rumah bagi segala bangsa, rumah bagi segala agama di sana, gitu ya. Kalau kita lihat secara sejarah di sana umat Muslim, kemudian orang Kristen, umat Yahudi di sana sudah lama tinggal di sana secara berdampingan, gitu. Dan kalau kita lihat dari sejarah ini, bahwasanya segala hal yang terjadi di sana ya, kerukunan mereka yang sudah berlangsung selama ratusan tahun itu pada akhirnya harus hilang karena penjajahan dari Zionis itu yang menganggap bahwasanya mereka lah yang paling berhak untuk menduduki tanah Palestina, dan inilah yang mengakibatkan konflik itu bisa terus muncul. Dan yang menjadikan Zionis ini licik gitu, mereka seringkali menggunakan uang untuk memuluskan narasi mereka atau untuk memuluskan agenda-agenda busuk mereka. Makanya kalau di Amerika itu ada namanya AIPAC gitu ya, American Public Interest gitu ya. Jadi kayak semacam lembaga yang bertujuan untuk membuat agar setiap kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat itu sudah pasti ya, sudah selaras dengan keinginan Israel. Dan itu memang kalau kita lihat dari strukturnya, AIPAC ini mereka kalau kita bilang menyuap gitu ya. Mereka nge-bribe para politisi Amerika Serikat gitu ya, dengan uang mulai dari ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar gitu, untuk mereka saat membuat kebijakan itu sudah pasti pro Israel, bukan yang berhubungan dengan Palestina seperti itu. Makanya kalau kita lihat dari kerusuhan gitu ya di University of Columbia akhir-akhir ini, bahwasanya Trump dan administrasinya mereka memutuskan gitu orang-orang yang mendukung Palestina itu segera dideportasi gitu ya, segera dicabut green card-nya gitu. Dan ini adalah sebuah tindakan yang sebenarnya mencederai semangat Amerika itu sendiri gitu, karena mereka kan selalu istilahnya
menceramahi kita kan bahwa mereka adalah bangsa demokrasi gitu kan, menghargai kebebasan gitu, tapi mereka sendiri tidak mau menghargai suara-suara untuk kebebasan Palestina. Karena apa? Ya karena mereka pada dasarnya juga sudah dibeli suaranya oleh Zionis itu sendiri gitu. Mereka akan sangat sulit gitu ya untuk bisa tersadarkan apabila memang permainan uang bribing seperti ini yang menyuap politisi Amerika akan terus berlangsung gitu ya. Dan selain itu kita harus juga melihat dari kondisi bagaimana politik secara dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu ya. Sekarang kita sudah melihat bahwasannya media itu tidak lagi sekuat dulu saat menarasikan soal Israel Palestina ini. Karena sekarang kita sudah punya sosial media, apa yang terjadi di Gaza itu bisa langsung disiarkan, bisa langsung diberitakan oleh para jurnalis kita yang ada di sana gitu. Langsung bisa live gitu ya dengan berbagai narasi-narasi yang ada, kita bisa langsung menyuarakan ke seluruh dunia. Sehingga dari situ mata dunia akan terbuka mengenai apa yang terjadi di Gaza. Dan ini juga sebenarnya sangat berpengaruh dalam permainan narasi kita. Makanya dalam permainan narasi kita yang sangat penting sekali itu adalah kita selalu mengupdate gitu mengenai apa yang terjadi di Gaza sesering mungkin yang kita mampu. Kalau misal kita tidak mampu sekali sehari, baiklah berarti 2 hari sekali. Kalau tidak mampu 2 hari sekali, 3 hari sekali dan seterusnya gitu. Dan permainan narasi ini kalau kita terus gencarkan di media sosial, maka itu akan membentuk orang yang akhirnya tidak tahu menjadi tahu mengenai konflik ini. Teman-teman di sini baiklah kita anggap bisa dibilang cukup ini gitu ya, cukup peduli mengenai isu-isu kepalestinaan. Dan ternyata kalau kita mau lihat gitu ya di situasi akar rumput gitu ya, banyak sekali orang yang memang tidak begitu paham mengenai kondisi apa yang terjadi di Palestina ini. Banyak sekali dari kita yang masih belum melakukan boykot gitu ya. Terus banyak juga yang masih suka minum Starbucks gitu ya, terus makan di McDonald dan seterusnya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat ya karena kita sendiri nggak tahu gitu. Banyak dari kita yang nggak tahu mengenai ini. Dan teman-teman yang berada di sini sebenarnya sangat beruntung gitu ya, sudah di atas gitu ya, sudah melangkah ke jenjang yang lebih baik gitu daripada mereka yang belum tahu mengenai apa yang terjadi di Palestina. Dan ini yang menjadi salah satu tujuan kita gitu. Jadi saat kita melakukan narasi, kita harus juga untuk sharing gitu. Kita sharing kemudian sering update mengenai kondisi di sana gitu. Walaupun kita tahu gitu, bukan berarti kita akhirnya diem aja gitu, tapi kita juga turut bersuara gitu. Buat narasi apapun di media sosial mengenai Palestina atau sekedar posting apapun yang terjadi di sana gitu, repost gitu ya. Bikin story gitu ya dari apa yang sudah ada gitu ya, kita posting lagi agar follower kita tahu, itu menjadi nilai tambah untuk perjuangan kepalestinaan. Karena walau bagaimanapun perjuangan kepalestinaan ini adalah membutuhkan suatu napas yang panjang gitu ya. Ibarat kita nih semut gitu ya, kita tuh semut lagi pengen madamin kebakaran yang besar gitu, kebakaran hutan yang besar. Kita ini cuma semut kecil satu-satu gitu, pengen niup itu api biar cepat padam. Nah inilah kita yang jadi semut-semut kecil ini gitu. Kalau kita sendiri-sendiri ya tentu akan sulit, tapi kalau kita bareng-bareng bersama-sama menyuarakan narasi kepalestinaan, maka dari situlah lama-kelamaan gitu ya, dari kita menyuarakan narasi itu orang-orang pun akan akhirnya terbuka matanya mengenai apa yang terjadi di sana. Dan inilah yang juga terjadi di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia aja, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Bahkan kalau kita lihat kecenderungannya, misal seperti di Amerika Serikat sendiri itu sudah mulai banyak sekali orang-orang yang akhirnya melakukan pembelaan terhadap Palestina dari masyarakatnya ya. Bahkan waktu itu saya sempat lihat gitu ya dari survei gitu ya. Bahkan orang yang mendukung Israel itu semakin lama semakin merosot gitu. Sedangkan yang dukung Palestina itu makin naik gitu, bahkan makin bersaing gitu dengan suara yang pro Israel gitu. Dan kalau ini terus kita lanjutkan, terus menyuarakan narasi ini, maka disitulah kita akan menang narasi. Kalau kita sudah menang narasi, maka disitulah kejatuhan Zionis bisa akan lebih sangat mungkin terjadi dalam generasi kita kayak gitu.
Dan ketahuilah bahwasanya sebenarnya Zionis ini bukan hanya berkaitan dengan ideologi saja gitu ya. Bahkan banyak sekali gitu ya dari Zionisme ini kemudian dikaitkan dengan hal-hal agama gitu ya. Memang kalau misal kita dari umat Islam gitu, kita memang punya keterikatan dengan Masjid Al-Aqsa. Cuman kita coba melihat dari sisi mereka itu bagaimana memandangnya dari segi agama juga gitu. Dan ketahuilah bahwa Zionis itu mayoritas malah bukan orang Yahudi. Zionis itu mayoritas orang Kristen gitu, orang Kristen evangelis. Jadi Kristen evangelis yang mereka memang sudah punya doktrin, ya, punya doktrin tertentu di situ bahwasanya jika mereka mengutuk Israel maka mereka akan dikutuk gitu. Maka mereka merasa mereka itu harus tetap mendukung Israel gitu kan. Menganggap Israel adalah negara biblikal yang telah diramalkan gitu ya. Dan inilah yang menyebabkan kenapa perjuangan Zionis itu, lobby-lobby Zionis itu bisa sangat begitu kuat di negara barat, sebenarnya bukan karena Yahudinya gitu, tapi karena evangelis Kristiannya ini yang sangat kuat gitu. Dan ini yang sebenarnya kita rasakan juga gitu kalau kita tarik ke konteks Indonesia gitu ya. Misal kalau saya saksikan gitu ya di X saat ini, itu benar-benar selalu membuat saya apa ya, menghela napas gitu. Karena perjuangan kepalestinaan ini bukan berbicara soal Palestina aja, tapi juga melawan mereka yang anti-Islam gitu. Para kaum evangelis yang mereka memang begitu anti dengan Islam gitu ya. Itu sangat banyak sekali di media sosial gitu ya. Kalau misal kita perhatikan polanya dari tahun lalu sama sekarang gitu. Dan ini memunculkan pertanyaan gitu kan. Apakah memang Zionis ini salah satu tujuannya itu memang bukan memperoleh tanah aja gitu sebagai tujuan akhirnya, tapi juga dengan merongrong Islam gitu, merongrong agama kita. Dan inilah yang mengakibatkan begitu banyak gitu orang-orang yang pro Zionis itu Islamofob, mereka anti Islam. Dan ini kalau teman-teman perhatikan polanya itu bisa ketarik gitu. Orang yang Islamofob itu dia adalah orang yang Zionis juga gitu. Entah bagaimana polanya, itu kalau bisa diteliti lebih lanjut itu bisa menjadi suatu tema yang menarik seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita tahu medan perang yang akan kita jalani. Karena walau bagaimanapun kalau kita tidak tahu medan perang gitu ya, menghadapi musuh kita, maka disitulah kita juga akan tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Nah, dari medan perang yang kita hadapi itu tentu yang namanya pertarungan narasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Pertarungan narasi. Karena narasi pro-Palestina itu sekarang sudah mulai naik. Kalau misal kita bandingkan dengan kondisi di tahun 2023 ya. Pada saat gelombang serangan 7 Oktober itu narasi Israel itu sekitar 60% lah, 60% sampai 65% itu mendominasi di media sosial. Tapi sekarang saat Israel sudah melakukan genosida, itu jadi turun. Jadi bangsa barat gitu ya, publik barat saat ini yang waktu itu istilahnya masih mendukung Israel gitu, melihat serangan Hamas ini adalah serangan barbar gitu ya. Sekarang jadi berbalik gitu. Justru Israel yang melakukan kebiadaban. Begitu banyak sekali kalau kita lihat saat ini bahkan sudah ada 100.000 ya. 111.000 ya warga Palestina yang terluka, kemudian ada 41.000 warga Palestina yang syahid. Dan mata dunia terbuka dengan fakta ini. Dan akhirnya gelombang pro-Palestina itu makin lama makin naik. Dan kita akan berusaha agar narasi Palestina ini semakin tetap gitu ya. Kalau bisa semakin naik ke atas. Karena dengan disitulah yang menjadi titik balik dari kemenangan kita gitu. Kemenangan narasi itu sangat sangat berkaitan dengan kemenangan politik dan juga kemenangan strategis gitu ya. Kalau kita lihat selama ini Israel selalu memainkan narasi, bahkan mereka juga menggelotorkan banyak biaya untuk bisa melakukan peperangan narasi ini. Gitu. Bahkan kalau kita cek gitu ya, dari jumlah biaya yang sudah
digelontorkan ya oleh Israel, dan biaya terbaru yang digelontorkan gitu yang sudah disetujui oleh Knesset ya, DPR Israel itu, dia parlemen Israel sudah setuju gitu ya di bulan Desember kemarin bahwasanya biaya untuk eh, melawan narasi Palestina gitu ya itu 150 juta dolar. Ini 20 kali lipat ketimbang biaya sebelumnya yang hanya 7,5 juta dolar. Bisa dibayangkan bahwa dengan kita bersuara lebih kencang saja soal Palestina, Israel mengeluarkan dana begitu banyak untuk melawannya. Jadi ini adalah salah satu cara kita juga untuk melawan Israel. Bahkan dengan kalau kita itu ibarat katakan kita berjulit fisabilillah hanya bermodalkan dari gadget kita gitu ya, misal ada serangan kemana gitu, kita terus menyuarakan Palestina dengan sekedar repost gitu ya, atau sekedar buat story di Instagram, itu bahkan membuat Israel mengeluarkan dana begitu besar. Dan ketahuilah ongkos peperangan Israel ini sangat besar, bahkan secara militer aja gitu ya, kebutuhan-kebutuhan mereka itu sudah mengeluarkan dana yang sangat besar yang mengakibatkan yang bisa mengakibatkan GDP Israel ini surut sekitar 10% kayak gitu. Dan jumlah ini kan sangat besar dan tidak baik untuk ekonomi Israel ke depannya gitu. Apalagi kalau sudah bermain dengan narasi di medsos gitu. Pertarungan narasi, pertarungan udara. Yang mana ini menjadi tugas kita gitu sebagai Laskar Julit Fisabilillah kayak gitu. Dan yang terakhir gitu ya, yang ingin saya sampaikan adalah apa ini yang harus kita lakukan. Tentu kita tidak di sini sekadar untuk ini ya untuk menimba ilmu, tetapi kita juga harus apa nih setelah ini follow up apa yang kita lakukan gitu mengenai Palestina gitu ya. Pertama dari level individu dulu gitu. Kita mau seperti apa mengenai advokasi kepalestinaan gitu. Misal saya pribadi orangnya suka belajar bahasa gitu. Maka dalam advokasi kepalestinaan saya pengen berusaha semaksimal mungkin untuk bisa paham bahasa Ibrani. Maka saya belajar bahasa Ibrani itu sampai bahkan saya kemarin buat kursus bahasa Ibrani gitu ya. Karena saya pengen tahu bahasa musuh saya ini bagaimana gitu. Karena kalau kita tahu bahasa musuh, maka disitulah kita juga bisa memahami pola pikir mereka untuk tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, ini kan secara ranah pribadi. Nah, teman-teman di sini tentu lebih tahu mengenai perjuangan teman-teman akan seperti apa. Yang jurnalis tentu harus terlalu semakin sering untuk menyuarakan suara Palestina gitu ya. Teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan gitu ya, kemarin ada juga yang berangkat ke Gaza gitu ya, teman-teman yang diplomat gitu selalu bersuara mengenai Palestina di forum-forum internasional dan seterusnya. Nah, ini perjuangan kita masing-masing itu mau seperti apa gitu, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan latar belakang kita, sehingga kalau kita bisa berjuang dengan cara kita masing-masing, maka disitulah kita bisa kompak menjadi satu untuk narasi yang sama gitu. Bahkan kemarin saya sempat lihat ya salah satu koki terkenal ya itu Jim Michel ya, dia kan salah satu koki yang cukup peduli begitu dia mengenai isu kepalestinaan, dan bahkan dia ini fokus untuk melestarikan makanan-makanan Palestina gitu melalui masak gitu. Ini kan suatu hal yang luar biasa gitu. Dari orang yang bekerjanya sebagai koki, dia punya perjuangannya dengan caranya sendiri seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat ke diri kita tentu tahu apa yang akan kita berikan untuk Palestina untuk dengan cara kita sendiri kayak gitu. Dan juga selanjutnya adalah mengenai level lingkungan. Tentu artinya kalau kita berbicara mengenai narasi, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita juga berbicara mengenai ini ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita gitu. Mungkin teman-teman ada nih gitu yang kalau kita lihat gitu ya sebelah kanan kiri kita gitu, dulunya sempat juga nih ikut bergabung Julid Fisabilillah, dulunya juga sempat boykot gitu, tapi setelah berjalannya waktu akhirnya lupa sama boykotnya, enggak melakukan Julid Fisabilillah lagi gitu. Nah, teman-teman yang ikut di sini kita sama-sama nih, ayo kita bersuara lagi yuk soal Palestina ini, mumpung lagi momennya lagi bagus banget gitu ya, momennya lagi pas gini. Karena walau bagaimanapun
eh, kadang momen itu bisa menentukan gitu ya untuk pertarungan narasi. Nah, kita manfaatkan narasi ini seperti itu. Dan juga dari level institusi gitu ya, dan lembaga di sini maksudnya adalah dari bisa dari akademis, bisa dari pemerintahan gitu ya. Jadi kita itu juga selain melakukan boikot produk, kita juga melakukan boikot akademik. Jadi maksudnya karena Israel itu juga sudah melakukan genosida kepada para dosen, para guru, para mahasiswa, alhasil budaya akademis di Gaza pun menjadi hilang gitu, menjadi tidak lagi seperti dulu, dan otomatis ini membawa yang kita sebut sebagai genosida akademik. Dan kita juga melakukan boikot akademik kepada Israel gitu ya. Jadi berbagai hubungan akademik dengan Universitas Israel itu juga dihentikan. Jadi kita memotong hubungan dengan universitas-universitas Israel. Profesor-profesor Israel itu kita boikot juga kayak gitu. Karena ini bagian dari boikot akademik. Terus ada lagi boikot budaya gitu ya. Para seniman Israel, kemudian para penyanyi Israel gitu ya, bahkan yang mendukung Israel gitu ya, itu kita boikot gitu. Karena itu menjadi salah satu bagian dari perjuangan kita gitu. Dan satu hal yang sebenarnya sangat pentingnya sebagai penutup gitu. Jadi negara kita itu punya cara yang berbeda gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini, genosida yang terjadi di Gaza. Dari sisi pemerintah, dia menganggap bahwasanya solusi dari permasalahan Palestina ini adalah terwujudnya solusi dua negara gitu. Jadi negara Israel dan negara Palestina yang sama-sama berdiri gitu, sama-sama ada. Nah, pemerintah kita itu punya prinsip gitu ya, dan ini sudah prinsip tradisional kita, bahwasanya hubungan dengan Israel baru bisa dibuka jika Israel itu sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Itu solusi dua negara itu seperti itu. Ada negara Palestina dan ada negara Israel, berdiri sama rata gitu. Nah, dari pemerintah sendiri gitu, kemarin sempat juga gitu, kita tes. Masukkan suaranya, masuk. Oh iya. Oke, kemarin sempat juga saya diskusi ya teman-teman BKSAP bahwasanya kemungkinan untuk terwujudnya dua negara ini sangat sekali minim gitu ya. Dari perspektif diplomatik itu, kalau kita berbicara kemungkinan negara Palestina berdiri ini sangat sekali kecil kemungkinannya kalau berbicara secara diplomatik seperti itu. Nah, tapi kita kan bukan orang diplomat. Kita ranah perjuangan kita bukan sebagai diplomat, tapi kita ranahnya aktivisme. Otomatis kita harus punya idealisme yang lebih besar mengenai Palestina ini. Mungkin pemerintah punya ide untuk dua negara, tapi kita kan sebagai aktivis ya tentu punya idealisme sendiri dong, gitu ya. Kita ingin menyuarakan Palestina yang merdeka from river to the sea, gitu ya. Itu tetap kita suarakan, ya. Dan ini tidak bertentangan juga dengan dari sisi diplomatik, gitu ya. Karena walaupun bagaimanapun aktivisme dan diplomatik gitu ya, itu juga sebenarnya bisa berjalan bersamaan gitu. Dan teman-teman sebenarnya juga tidak perlu merasa takut gitu misal dengan solusi dua negara ya, karena itu permainan diplomatiknya gitu. Sekarang kan kita di dunia aktivisme, ya sudah kita fokusnya di river to the sea gitu kan. Jadi seperti itu mungkin yang akan saya sampaikan. Oke, sudah selesai. Sudah 20 menit ya, lebih bahkan mungkin ya. Jadi itu yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya tidak menyiapkan materi seperti tadi ya Mas Pizarro gitu, karena saya baru dapat notifikasinya kemarin gitu ya, sudah dapat undangan untuk mengisi. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Saya pikir mungkin yang sudah saya sampaikan itu bisa jadi pemantik teman-teman ya untuk terus menyuarakan soal Palestina. Karena walau bagaimanapun yang namanya pertemuan Palestina seperti ini gitu, ini kayak ibarat
kita naikin lagi nih suhunya gitu, atmosfer kita itu dinaikin lagi gitu, disegerin lagi gitu ingatan soal Palestina. Karena kalau kita bersuara sendiri-sendiri itu capek gitu, bersuara sendiri-sendiri itu kadang nggak enak gitu. Tapi kalau kita bareng-bareng ngeriung begini, semangat kita bakal ke recharge lagi gitu. Yang tadinya aduh males bersuara soal Palestina, dengan ngeriung begini jadi semangat lagi nih. Habis ini posting lagi nih soal Palestina gitu kan. Nah, ini yang jadi input yang sebenarnya diharapkan gitu ya. Jadi juga saya selain itu juga mengharapkan menaruh harapan besar gitu ya pada teman-teman dari YPIU untuk yang seperti ini ya terus dilakukan gitu secara rutin ya. Karena narasi Palestina ya harus dihangatkan terus gitu ya secara berkala. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Kang Erlangga buat insight-insight barunya ya tentang kepalestinaan. Ini sudah lumayan malam, jadi kita langsung buka nih. Tadi kan pemaparan udah, sekarang waktunya Q&A. Buat teman-teman, nah semoga masih pada ini ya, masih pada on gitu ya. Yang mau bertanya tadi, nah kita persilakan dan kita utamakan yang raise hand. Ada yang mau bertanya atau boleh lewat kolom juga deh. Tadi Kak Radana nih mau bertanya gak nih? Ke malam ya, keburu malam. Oke, yang mau bertanya. Nah, yang mau bertanya boleh on cam. Oke, udah terlalu malam kah? Makin malam tapi Ada makin di ramai nih ya. ada di ini Mbak, 62 nih, ada di tanya jawab tuh. Ada Oh, ada di ya? bagian Yang mana nih? di bagian chat tanya jawab coba deh. Ada anak Nadika. Kelihatan nggak? Bagian atas sebelah kanan. Bagian atas, iya yang mana nih? Mas Radana. Di kolom chat ya Kak? Di atasnya. Ya Mas Radana boleh resen. Nah, boleh nih Kak, mana boleh resen? Ada yang mau bertanya? Saya belum nemu nih. Harapannya normal kalau ada yang nemu mana nih ya? Yang biasa berluas nah. Pada moderator izin Boleh. yang bisa bertanya ya, saya bacakan saja mungkin ya. Enggak. Saya nggak nemu nih. Di sini ada pertanyaan dari saudara Radana Andika. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Radana warahmatullahi Andika, putra dari Malang. Izin bertanya, apakah suatu nanti Israel mengalami kehancuran atau kolaps di masa-masa mendatang? Melihat dari satu faktor internal, karena korupsi, kolusi, nepotisme, merajalela, perpecahan rezim internal, pemecatan jabatan strategis hingga menteri, sejumlah menteri mengundurkan diri, krisis ekonomi, pelanggaran kepercayaan publik, bahkan demonstrasi tidak berkesudahan, isu sandera dan lain sebagainya. Faktor kedua itu eksternal, kemenangan koalisi partisan atau resistensi perlawanan Palestina, berbagai faksi, ditambah lagi kelompok proksi Iran dan Lebanon, Irak, bahkan Yaman, atau serangan kelompok pemerintah baru oposisi Suriah. Didukung aliansi Turki, layaknya strategi perang hingga runtuhnya rezim Assad di Suriah sejak 8 Desember 2024. Dalam waktu 2 pekan, seperti kembali ke masa era Saddam Salahuddin, penakluk Damaskus dan Yerusalem Al-Fatih sampai
Jadi pertanyaannya itu, apakah suatu saat Israel mengalami kehancuran atau kolaps di masa-masa akan mendatang? Ini kayaknya ditujukan ke Bang Pijaro. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Mangga boleh dipersilakan kepada Pak Pizarro. Iya, nanti mungkin Mas Erlangga bisa menambahkan ya Iya. apa yang saya sampaikan. Tadi itu juga menarik tuh, ada pertanyaan yang di kolom chat itu buat Mas Erlangga misalkan, saya sudah sering posting tapi kok kayaknya nggak berdampak sama audiens gitu. Ya ini menurut saya, karena Mas Erlangga juga banyak di sosial media, ini juga nanti menurut saya pertanyaannya menarik ya untuk dijawab ya. Pertama tadi soal ini ya, soal apa tuh, akankah Israel kolaps ya? Sebenarnya Israel itu kalau Amerika berhenti bantu aja itu udah kolaps sebenarnya. Ya, sebenarnya apa yang terjadi di internal Israel pada hari ini itu udah mengarah kepada hancuran. Misalkan gini ya, ini kan yang sekarang jadi pertanyaan ya, ketika dia masuk lagi ke darat, itu apakah sejauh mana ketahanan penjajah untuk terus melakukan genosida dengan melakukan serangan ke darat? Karena kalau kita ketahui ya, kenapa Netanyahu di gencatan senjata kemarin 19 Januari dia mau menekan gencatan senjata, akhirnya dia menyetujui karena tentara-tentara itu bertumbangan di jalur Gaza. Dan menariknya, bertumbangannya itu bukan dibedil oleh Al-Qassam, tapi kena ranjau gitu. Karena yang rata-rata yang sekarang terjun ke lapangan itu udah tentara cadangan, bukan tentara yang dilatih secara profesional. Nah, tentara-tentara utamanya itu udah banyak yang tewas. Baik tewas, kedua bunuh diri ya. Angka bunuh diri tentara Israel itu 28 orang per 2024. Itu naik dari 2013 yang 17 orang. Gitu. Lalu ada gelombang 800 tentara Israel itu yang resign. Gitu. Makanya sebenarnya ini tentara Israel, perang ini mau enggak nih sebenarnya. Jadi ogah sebenarnya, karena dia tahu Gaza itu bukan medan yang mudah ditaklukkan oleh pejuang. Kalau serangan darat ya, gitu. Kalau serangan darat, karena gini, terakhir kan Israel itu eksis di Gaza itu tahun 2005, hingga kemudian dia terusir tahun 2005 oleh kekuatan perlawanan, dan at least sejak saat itu mereka tuh nggak bisa menembus wilayah Gaza, ya, mengetahui bagaimana pos-pos kelompok-kelompok pejuang, ya, sampai Sandra aja itu kan nggak berhasil dia bebaskan. Sandra itu bebas baru ketika terjadi kesepakatan gencatan senjata gitu. Nah, jadi secara kekuatan militer ini sebenarnya kekuatan Israel itu udah nggak bisa dipertahankan. Nah, kenapa dia kemudian bisa rebound ya, bisa kembali? Karena disuntik lagi sama Amerika. Nah, Trump ini kan lucu ya. Dia nih makanya saya dari awal tuh nggak begitu percaya ya. Orang mengatakan ini gencatan senjata karena ada faktor Trump, tekanan Trump yang ingin mendamaikan Gaza. Sejak awal tuh saya nggak percaya, karena omongan Trump ini nggak bisa dipegang. Trump itu hari Selasa ngomong A, Rabu ngomong C, Kamis ngomong D, Jumat ngomong E. Nah, Trump tuh kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menyandarkan hanya pada satu statement dari dia. Apalagi yang ini juga lucu kan, dia mendorong kesepakatan damai di Ukraina sama Rusia, tapi di Israel dia terus melakukan serangan terhadap jalur Gaza. Memang Israel ini menempati posisi yang privilege nih di mata Amerika ya, karena kita mengetahui Amerika itu kan digerakkan oleh kelompok lobby-lobby pro-Zionis yang mendanai pemerintahan Amerika, mendanai anggota Kongresnya. Menurut sebuah studi aja misalkan ya, 60% ya, ketika calon calegnya Amerika bertarung untuk mendapatkan kursi ya di DPR Amerika, itu 60% itu didanai oleh AIPAC, Amerika Israel Public Affairs Committee, yang buzzer-buzzer sekarang juga banyak berkembang di mana-mana. Gitu. Jadi tekanan terhadap Amerika dari kelompok-kelompok pro-Zionis itu kuat. Ini beda dengan konteks Rusia sama Ukraina memang. Yang itu kan ya pertarungan sesama mereka. Ya sesama temen lah, sama Rusia Israel juga dekat, sama Ukraina juga dekat gitu. Nah ini beda dalam konteks di Israel. Jadi apakah bisa kolaps? Menurut saya itu juga sangat memungkinkan. Secara ekonomi mereka sudah ambruk, sudah hancur, perusahaan-perusahaannya gulung tikar ya, akibat gelombang boykot tadi yang disebutin juga oleh Mas Erlangga, dan juga banyak beberapa kalangan expert yang akhirnya kabur dari Israel. Dia ke Eropa sekarang kan untuk mengembangkan bisnis dia, riset dia, dan segala macam gitu. Nah, problematikanya ya itu Haaretz saja ya. Haaretz itu media kirinya Israel ya. Itu bocor alusnya Israel lah. Ya, temponya Israel itu. Haaretz itu. Saya mendorong
YPIU tuh langganan berita Haaretz karena media Israel yang kritis sama Amerika sama Israel. Dia aja udah mengatakan Israel itu ibarat toko kelontong yang udah bangkrut tapi masih pengen buka cabang. Jadi dia secara kemampuan, secara kekuatan, secara ekonomi itu udah kolaps ya. Tapi masih punya hasrat untuk buka cabang di berbagai tempat. Ya kenapa? Ya karena ada yang nyuntik, namanya Amerika. Kalau suntikan dari Amerika selesai, itu selesai juga itu. Nah, makanya sekarang sejauh mana berani nggak sih negara-negara Islam itu misalkan itu bukan sekedar memboikot Israel, tapi juga memboikot hubungan dagang dengan Amerika sebagai tekanan ya, kartu truf bagi negara-negara Arab agar Amerika itu tidak lagi memberikan suntikan yang sangat besar terhadap Israel. Nah, saya kalau jadi Saudi nih ya, kalau jadi MBS ya, itu saya bisa memainkan kartu truf Saudi itu. Sekarang kan Donald Trump itu mengincar investasi $1 triliun dari Saudi untuk Amerika. Nah, Saudi harusnya dia menjadikan bargaining tuh keinginan Trump mencari dana $1 triliun. Kira-kira MBS ngomong gini lah, oke, saya berikan investasi, suntikan dana di Amerika, tapi Anda berhenti mendukung Israel. Gitu. Ya, karena menurut saya kalau negara-negara Islam atau negara Muslim itu tidak menghentikan tidak menghentikan hubungan dagang dengan penjajah dan para sekutunya kayak Amerika, itu yang mereka akan tetap terus eksis. Kemudian juga menghentikan hubungan diplomatik yang sudah ada. Sekarang ini kan ada upaya untuk meningkatkan diplomasi ya. Ini aja misalkan salah satu tekanannya kan kepada Saudi agar Saudi itu mau melakukan normalisasi dengan Arab Saudi. Ya, jadi seperti itu ya kalau menurut saya. Yang apakah Israel itu bisa kolaps? Ya sangat mungkin. Ya kalau di akhir zaman mereka juga kolaps kok. Ya, mereka juga hancur kekuatan Zionis itu di akhir zaman. Itu kita percaya sebagai kaum muslimin ya. Tetapi metodenya, upaya itu bisa kita lakukan dengan yang saya sebut tadi itu. Ya, itu mungkin ya pertanyaan tadi dari penanya terkait potensi ambruknya atau kehancuran Israel di masa mendatang. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Abdizaro. Buat Kak Erlangga, mau menambahkan atau mau menjawab pertanyaan yang baru? Boleh, itu ada. Sebenarnya bagus juga itu pertanyaannya. Apakah memungkinkan gitu bahwa Israel itu kolaps? Kalau saya mungkin lebih cenderung menjawabnya kira-kira apa sih yang mungkin gitu. Misal kolaps itu bakal seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita ketahui fondasi dari Israel itu kan Zionisme. Itu yang menjadi akar keberadaan Zionisme gitu ya, raison d'être. Jadi si Zionis ini adalah Zionisme itu sendiri gitu. Ini sama seperti kita kan punya Pancasila gitu. Setiap negara pasti punya ideologinya masing-masing. Nah, Israel dia ideologinya Zionisme. Nah, Zionisme ini yang sebenarnya yang jadi musuh kita gitu. Yang kalau misal Zionisme ini hilang gitu dalam artian mungkin suatu saat nanti masyarakat dunia gitu memberikan tekanan yang begitu besar kepada Israel gitu. Kemudian dari masyarakat Israel sendiri juga bergejolak gitu sehingga mereka ada sampai pada satu titik di mana mereka merasa kita nggak bisa mempertahankan Zionisme. Kita harus bisa berhidup berdampingan dengan orang Palestina dengan cara yang sama gitu ya, dalam artian setara antara warga Yahudi dengan warga Palestina gitu di satu negara yang sama gitu. Dan ini kalau sudah seperti ini ya Zionisme runtuh dong kayak gitu. Entah nama negaranya apa itu di masa mendatang gitu kita nggak tahu. Tapi jika nanti di masa datang gitu ya antara warga Palestina dan warga Yahudi itu mereka hidup setara, maka di saat itulah Zionisme tidak lagi dibutuhkan gitu. Bisa sangat mungkin gitu ya nanti di masa mendatang gitu. Ada suatu negara nanti di Palestina sana gitu ya, misal presidennya orang Arab gitu ya, orang Palestina, kemudian nanti Perdana Menterinya orang Yahudi gitu, mungkin saja. Dan ini kembali seperti pada pada pasca itu ya, pada saat kondisi mandat Palestina gitu ya, pada saat penjajahan Inggris dulu. Jadi masih satu negara tuh mereka tuh. Antara ya orang Yahudi, orang Arab gitu, orang Kristen satu lagi tuh, satu negara lagi gitu, nggak dipecah harus Zionis yang mana negaranya gitu kan, jadi tetap tuh satu negara gitu. Paling seperti itu mungkin gambaran yang akan terjadi nanti. Baik, terima kasih buat jawabannya Kang Erlangga. Tadi ditanya sama Kak Radana ya, yang tadi ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Memungkinkan apa enggak nih ya?
Yang dari Kak Akbar. Saya bacakan ya, izin dibacakan. Perkenalkan, nama saya Akbar, domisili Saudara. Pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Erlangga. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Baik. Saya merasa bahwa saat ini membagikan postingan tentang dukungan Palestina ini tidak memberikan dampak yang signifikan karena mayoritas audiens tidak menghiraukan postingan saya. Bagaimana kira-kira cara efektif supaya audiens merasa tertarik untuk melakukan apa yang saya lakukan supaya pemberitaan Palestina ini bisa semakin tersebar gitu. Ini menarik pertanyaannya. Cuman saya butuh follow up ini mengenai pertanyaannya. Selama ini Mas Akbar bersuaranya di mana dengan cara apa? Gitu. Mungkin bisa saya follow up nih. Biar saya tahu. Boleh. Kak Akbar Wibowo ya? Ya. Bersuara ini langsung ini aja. Bisa bisa on mic kah? Melalui sharing di story ya. Oke. Baru juga mana nih Kak Akbar? Ini di Instagram melalui sharing story. Iya, oke. Baik. Gini, setiap media sosial dan cara kita menyebarkan itu sebenarnya juga berpengaruh gitu ya dari engagement yang akan kita dapatkan gitu. Kalau story ya gini, Instagram itu kan dia punya algoritma gitu. Misal kalau kita posting di story itu tentu cakupannya tidak terlalu besar kalau kita membuatnya di feed gitu. Cobalah misal sekali-kali gitu. Mas Akbar coba buat di feed gitu ya. Nah, sekarang Instagram itu dia akan memberikan kesempatan gitu bagi Reels gitu ya untuk bisa menjangkau mereka yang bukan follower kita gitu. Misal katakanlah ada orang gitu masih suka gitu ya dengan isu-isu kepalestinaan gitu ya. Nah, kemudian saat melihat Reels gitu ya, misal ngelihat Reels Mas Akbar gitu, nanti engagement-nya jadi lebih besar gitu. Walaupun bukan followers Mas Akbar gitu. Dan ini sering sekali yang saya alami gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya posting soal Palestina gitu ya di feed, bukan di story ya, di feed itu kalau misal saya lihat dari rasio yang engage nih, mana follower yang engage gitu, mana yang bukan follower, justru malah yang bukan follower gitu yang banyaknya engage gitu. Bahkan 70% bukan followers gitu, yang bukan engage. Nah, di sini artinya kalau kita bersuara di story itu kan follower kita aja yang lihat. Tapi kalau kita bersuara di feed itu yang bukan follower kita juga bisa lihat. Dan ini algoritma seperti ini kan juga sebenarnya punya dampak yang sama juga. Misal kalau kita pakai di TikTok juga, kemudian di X juga seperti itu. Jadi kan kalau di X sama TikTok itu kan juga sudah ada ini ya, hitungan algoritma, misal orang ini dia tertariknya dengan apa dan seterusnya. Dan sebenarnya jadi lebih mudah juga justru kalau kita bersuara. Nggak butuh followers banyak juga sebenarnya, bahkan kalau kita lihat yang sekarang gitu ya, untuk bersuara soal Palestina, kita tetap bisa mendapatkan engagement yang banyak mengenai Palestina walaupun followers kita tidak banyak gitu. Sebenarnya ada kunci-kuncinya seperti itu, Mas Akbar. Ya. Oke, terima kasih. Di mana nih Kak Akbar? Itu tuh Mas Irwan tuh yang ngasih TikTok lebih cepat engagement gitu ya yang terjadi. Ya itu kalau begitu cobalah bersuara di TikTok gitu ya. Kalau lebih gampang di TikTok silakan karena setiap orang kan preferensinya beda-beda gitu ya. Silakan yang mau bersuara di TikTok, silakan gitu kan. Yang mau di X silakan, di Facebook, di YouTube gitu. Setiap masing-masing ya teman ini punya caranya masing-masing. Yang pasti teman-teman ketahui mana yang terbaik. Siap. Status WA juga. Iya benar-benar ya. Jadi kita aktif sosmed dimanapun ya tentang Palestinaan. Baik Kakak, ini kita ada satu pertanyaan lagi dari Kak Heni Puspita. Mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Izaro dan Kang Erlangga. Ya, ini terkait Kak mau tanya si Abbas presidennya itu di mana peranannya terhadap apa yang terjadi di Gaza? Di mana nih? Kamu mau tanya si Abbas presidennya itu di mana peranannya terhadap apa? Peranannya apa terhadap apa yang terjadi di Gaza? Boleh mungkin dari Pak Pizarro? Iya, di buku saya ya soal Hamas superpower baru dunia Islam,
saya menulis satu bab khusus ya, mengapa otoritas Palestina itu kalah populer dengan Hamas di Palestina. Ya, ini bukan hanya di Gaza ya, di tepi barat pun popularitasnya Hamas itu lebih mengungguli otoritas Palestina. Ya. Jadi kalau teman-teman otoritas Palestina itu dia otoritas administratif yang terbentuk pasca perjanjian PLO. Ya, PLO Palestinian Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina dengan Israel tahun 1993 ya. Mereka berdamai, mereka sepakat untuk tidak saling berperang. PLO juga sepakat melucuti senjatanya untuk melawan Israel dan ada pengakuan dari PLO terhadap Israel. Tapi Israel kan memberikan ketegasan bahwa mereka tidak boleh melakukan peperangan atau perlawanan bersenjata dengan Israel. Nah, ini yang membuat PLO ataupun sekarang Otoritas Palestina ya, yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, yang sering disebut sebagai Presiden Palestina, itu tidak memiliki opsi untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Ya, karena dari kesepakatan itu pula ya, Otoritas Palestina ini itu dibiayai juga oleh Israel dan Amerika. Nah, jadi kalau kita bisa membayangkan kita didanai oleh musuh. Kita punya nyali nggak ngelawan musuh tuh? Itu yang terjadi di Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang akhirnya banyak masyarakat itu mengkritik mereka, apalagi kasus korupsinya juga banyak, udah pula diem, nggak melawan penjajahan ya, bahkan yang terjadi mereka justru melawan bangsa Palestina yang ingin melawan Israel. Nah, itu di tepi barat dan di Jenin ya kemarin, pasukan otoritas Palestina itu justru menyerang kelompok Palestina yang berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kan ini di Palestina sekarang terjadi satu aspirasi yang sama untuk melawan Zionis ya, dari Gaza, dari Palestina, dari tepi barat maupun dari Al-Quds ya di Yerusalem. Ya, seperti itu. Nah, tetapi kemudian mereka justru dihambat, justru ditekan oleh otoritas Palestina. Jadi emang nggak bisa diharapkan lah kalau kita bicara otoritas Palestina ya atau Mahmud Abbas ya. Gitu. Nah, ini yang terjadi dalam situasi di Palestina. Makanya Hamas itu menolak melakukan, Hamas walaupun dia menghormati otoritas Palestina, PLO, tapi mereka punya pandangan yang berbeda. Ya, bahwa Hamas menolak melakukan perdamaian dengan penjajah tanpa ada jaminan kemerdekaan bangsa Palestina. Dulu kan keinginan otoritas Palestina juga kayak gitu. Kita berdamai dengan Israel, berdamai dengan penjajah, karena ada iming-iming dari Israel akan mewujudkan perdamaian, akan mewujudkan kemerdekaan, yang itu ya kita tahu Yahudi nggak bisa dipegang omongannya, kelompok Zionis ya, nggak bisa kita percaya lah omongannya. Dan yang terjadi sekarang, wilayah tepi barat terus dirampok oleh penjajah, terus diserang oleh penjajah tanpa ada tindakan yang berarti dilakukan otoritas Palestina. Ini berbeda dengan di Gaza. Di Gaza karena dikuasai oleh Hamas yang menolak berjabat tangan dengan penjajah, mereka eksis sampai sekarang. Wilayah Gaza kita lihat nggak berkurang, ya dari dulu mereka ya seperti itu aja, ya karena mereka memiliki faksi bersenjata di situ dan faksi perlawanan. Nah, ini yang terjadi ya. Kalau presiden di mana ya di Ramallah, di tepi barat ya, ada di tepi barat, mereka bukan di Gaza ya. Dan ini juga sekarang udah banyak hasil survei misalkan meminta Mahmud Abbas itu mundur. 90% hasil survei di Palestina dilakukan oleh sebuah lembaga survei meminta Mahmud Abbas mundur karena dianggap doing nothing, tidak melakukan banyak hal. Berbeda dengan survei terhadap Al-Qassam, 88% masyarakat Palestina mendukung Brigade Izzuddin Al-Qassam untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Karena mereka tahu betul ya, berbagai upaya diplomasi, negosiasi, dan kemudian mengakui penjajahan itu hanya merugikan bangsa Palestina. Ya, kita harapkan ada persatuan di Palestina, dan kita harapkan mereka bersama-sama bersatu padu untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Baik, mungkin dari selanjutnya buat Kang Erlangga mungkin ingin berpendapat. Yang pertanyaan dari siapa? Yang Nurfitri? Yang masih yang tadi. Yang mana tuh? Saya lihatnya malah yang Nurfitri pertanyaannya untuk isu-isu saat ini. Mungkin saya jawab ini aja kayak biar semuanya bisa dapat kebagian jawaban gitu. Boleh. Mungkin satu lagi kali ya Kak ya?
Oke, yang untuk isu saat ini take action apa yang bisa sekiranya bisa kita lakuin untuk Palestina dan Suriah, itu ya. Nah, ini saya mau highlight soal Suriah nih. Nah, gini, soal Suriah itu konteksnya itu sangat rumit gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang tidak punya apa ya istilahnya background gitu ya, background pemahaman politik atau geopolitik gitu ya, atau studi teman-teman di bidang itu gitu ya, sebaiknya jangan berbicara banyak gitu soal Suriah gitu karena ini singgungannya itu akan sangat banyak gitu ya. Kepentingan yang bermain di Suriah itu mulai dari Turki, Arab Saudi, Amerika gitu, Israel, Iran itu bermain di sana semua. Jadi kalau teman-teman berbicara secara politik gitu ya soal Suriah itu bisa apa ya? Bisa mungkin sangat kontraproduktif gitu. Justru kalau kita mau berbicara Sepertinya sinyal ya. Cek, Kang Erlangga. Disconnected kayaknya. Iya ya. Nah, tunggu sebentar. Keluar ya Kak ya. Ini baik pertanyaan sebenarnya, tapi sudah malam. Ini Kang Erlangga kayaknya nggak ada ya? Sebentar, saya lagi WA Kang Erlangga. Oke, baik. Tadi ada kendala teknis. Kita mau, nah, yang menang suaranya Allah. Ya, mohon izin moderator, mungkin Kak Erlangga, kita menunggu Kak Erlangga untuk masuk kembali ke tengah-tengah kita. Saya ingatkan kembali dari Yayasan Persahabatan Islam Usmani terus berkomitmen untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita selalu menyampaikan amanah-amanah kalian kepada saudara Palestina. Kalian bisa melihat report-report kita di web persahabat.epu.org dan selalu mengikuti fanbase kami. Oke, Kak Erlangga sudah di sini, saya balikan lagi. oh ya, tadi saya sampai mana tuh? Isu Suriah. Isu Oh iya, Suriah. tentang Suriah ya, isu Suriah. Kalau misal bicara soal isu Suriah itu ya sebaiknya kita lebih fokusnya ke bagaimana penderitaan masyarakat di sana, gitu kan. Kemudian kita menyuarakan pemberdayaan rakyatnya, pemberdayaan rakyat Suriah itu, karena kalau bagaimanapun mereka kan sudah mengalami penderitaan yang mirip gitu ya dengan warga Palestina. Banyak ini tempat yang hancur gitu ya, seperti Camp Yarmouk gitu ya di Suriah itu dia hancur karena peperangan di sana, dan kita lebih fokus ke pemberdayaan masyarakatnya gitu, bukan di politiknya kalau soal Suriah, mungkin seperti itu. Ya. Oke. Berarti sudah ya, sudah terjawab tadi. Alhamdulillah, berarti kita sudah berada di akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat pemateri Pak Pizarro dan Kang Erlangga yang sudah mengisi ya, menemani kita, memberikan insight-insight barunya terkait Palestinaan sampai malam hari ini. Buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melewati ya pembahasan yang sangat berisi daging dan cukup lama. Tapi melihat nih teman-teman ternyata semakin lama ini antusiasnya semakin semangat. Tadi baik yang bertanya juga. Tapi sebelumnya saya ucapkan
permohonan maaf karena belum bisa melanjutkan ya. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya dan mau ngobrol-ngobrol. Saya minta maaf karena harus dipotong. Melihat waktu sudah habis, kayak gitu. Dan dengan berakhirnya sesi Q&A ini berarti juga kajian online kita bersama Pak Pizarro dan Kang Erlangga. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat semuanya. Semoga ilmu yang bagikan bermanfaat dan terus mendorong kita buat belajar dan mengetahui lebih dalam tentang saudara kita khususnya di Palestina. Itu baik, saya Syifa Nadian undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terutama kepada pemateri itu Bang Pizarro dan Kang Erlangga yang telah memaparkan data-data yang sangat luar biasa tentang perkembangan Gaza saat ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Syifa Nadian menjadi moderator. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan doa dari koordinator relawan dari Yayasan Persahabatan Islam Muslimani kepada Muhammad Haris Iqbal. Saya persilahkan. Oke, makasih banyak Mas Syarul ya dari bidang media staff MC kita pada malam hari ini. Alhamdulillah saya juga habis kegiatan di luar. Makasih banyak teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena tetap peduli pada tanah para nabi, peduli pada tanah Palestina, dan semoga teman-teman tercatat sebagai mujahid-mujahid yang berjuang untuk memerdekakan Baitul Maqdis di akhirat nanti. Teman-teman, supaya makin barokah dan semakin dikuatkan kita tutup kajian malam ini dengan doa. Malam ini semoga menjadi bekal teman-teman ya untuk berjuang berada di jalannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'ma'an kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lan tulikal jalali wa jal karim azim sultanik. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din, walafiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inni amin alaina ya Allah fi sirakatil maut, wa najatan min nar wa afwa indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulubi qad ijtama ala ta'ala mahabbatik wala taqut ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawat sikullahi huma rabitotoha wa dimuddaha wa diha subulaha wa mlaha binurikal lazi la yakbu dari sayun wasyarah sudurah bifaidil imani bi wa jamil tawakuli ala wa ahdiha bi ma'rifatik wa amitaha ala syahadatik bisabilik innaka ni'ma maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Semoga menjadi bekal teman-teman untuk menjadi ke depan. Untuk selanjutnya saya berikan ke MC Saudara Syarul Fadil Fuad, dipersilakan Pak Fadil. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Haris Iqbal. Alhamdulillah acara pada malam ini telah berjalan dengan lancar. Kita diberikan ilmu yang luar biasa, kita berikan informasi yang sangat penting dalam hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah menghadiri, yang telah menyempatkan waktunya pada malam ini untuk memberikan informasi dan ilmu. Terima kasih pada moderator yang menyempatkan waktunya, dan terima kasih pada semua teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya cuma bisa bilang, ubur-ubur ikan lele, jangan pernah lupakan Palestina, lele. Palestina masih butuh bantuan kita, teruslah speak up di media sosial kita, sekecil apapun,
dukungan kita adalah aksi nyata untuk mereka. Kita bisa berdonasi untuk bantu mereka. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir semuanya. Makasih banyak teman-teman. Barakallahu fikum. Izin kita close ya. Terima kasih Bang Pizarro, Kang Erlangga, Nuhun. Dan keluar ya, Kak. Sadar.